Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SO Channel ya. Jadi channelnya untuk yang ingin belajar otomotif ya. Jadi kali ini saya bahas salah satu fungsi atau salah satu komponen utama dan fungsi utama pada mesin ya, entah itu injeksi ataupun masih konvensional ya, masih karburator, yaitu ada sistem pengapian ya. Jadi untuk kali ini memang saya buat konten ini untuk proses pembelajaran untuk anak-anak SMK juga ya. Jadi kali ini kita akan bahas sistem pengapian konvensional ya. Jadi ini masih konvensional. Jadi nanti untuk yang elektronik atau pengapian elektronik nanti akan saya bikinkan video terbaru ya. Jadi kita belajar dulu yang konvensional, karena konvensional ini nanti menjadi fundamental ya bagi teman-teman yang ingin belajar otomotif ya. Jadi memang sistem yang konvensional itu mengajarkan kita banyak hal ya. Tidak usah panjang lebar, langsung kita mulai ya. Jadi mulai dari komponen dulu ya. Komponen utama tentu, karena salah satu sumber listrik utama dalam mobil itu ada baterai ya, aki. Jadi tetap aki dulu ya. Di sini ada aki, jadi komponen sumber tegangannya ya. Kemudian ada sini, nah ini ada kunci kontak, ignition coil ya, atau orang sering nyebutnya coil ya, ignition coil. Kemudian ada delco ya, delco sebagai pengatur pembagian tegangannya, sama komponen pemerciknya ya. Ini ada busi. Jadi kita coba cek dulu ya, mulai dari baterai. Untuk tegangannya normal ya, kurang lebih ya 11 sampai 12 volt. Masih bisa digunakan, tapi nanti untuk di kendaraan kalau gunakan untuk di mobil harus dilakukan pengecasan dulu ya. Tapi ini karena untuk pembelajaran tidak apa-apa, tegangannya di 11 volt ya. Kemudian untuk komponen kedua ini ada kunci kontak ya. Pada dasarnya kunci kontak itu yang fungsinya sebagai pemutus dan menghubungkan arus tegangan baterai ke komponen ini ya. Jadi itu untuk kunci kontak. Kemudian yang berikutnya ini ada ignition coil ya. Kalau diperhatikan ini ada tanda plus dan di sini ada tanda min ya. Jadi ini menandakan kumparannya ya. Jadi nanti kalau masang di kendaraan tidak boleh terbalik ya. Kemudian untuk delco ya, untuk delco di sini juga ada beberapa komponen utama ya. Yang pertama ini delco set ya, satu delco set. Di sini ada vacuum advent ya. Vacuum advent fungsinya untuk memacu dan mengundurkan pengapian sesuai dengan kondisi kevakuuman mesin ya. Kemudian ada lagi ini ya, di dalam sini ini ada centrifugal advent ya. Fungsinya untuk memajukan pengapian berdasarkan putaran mesin ya. Dia sistem kerjanya adalah sentrifugal. Kemudian ini ada oktan ya, untuk menyetel jenis bahan bakar yang digunakan ya. Misalkan oktannya 90, 87 sampai 92 bisa disesuaikan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ya, ini ada kontak point atau platina. Nah, fungsinya untuk mengutus dan menghubungkan arus primer. Kemudian tidak kalah penting di sini ya, ini ada kondensor. Kita tunjukkan dulu agar tidak. Nah, ini ya. Ini ada kondensor, fungsinya untuk menyimpan arus sementara ya. Terus fungsi yang kedua di sini agar mengurangi percikan bunga api yang ada di kontak point ini. Jadi platinnya agar awet gitu ya. Kemudian untuk komponen berikutnya ada busi. Nah, ini biasanya busi ini yang sering diganti ya, karena ini menjadi komponen utama juga ya untuk membersihkan bunga api ya. Dan di sini sering aus, karena apa? Di sini percikan apinya besar dan tegangannya juga tinggi ya. Karena itu komponen ini biasanya sering rusak. Kemudian di sini ada tutup delco. Nah, sebenarnya tutup delco ini tidak hanya sebagai tutup ya, tapi dia juga sebagai pembagi. Nah, di sana yang untuk membagi pengapian sesuai dengan FO-nya atau firing order-nya. Jadi ke tiap-tiap silinder ya. Karena ini masih coilnya masih single untuk silinder yang banyak ya. Kemudian
Kemudian di sini ada rotor. Nah, rotor ini fungsinya sebenarnya apa? Fungsinya ini untuk membagi tegangan tinggi ke tiap-tiap busi sesuai dengan fairing ordernya. Ini letaknya di mana? Letaknya di sini ya, di logo ini. Ya, nanti kita coba praktekkan tanpa menggunakan ini dulu ya. Jadi dasarnya saja dulu kita kuasai ya. Jadi sebelum kita pelajari ini, komponen sebenarnya yang paling utama itu sebenarnya ini ya. Karena apa? Coil ini dia fungsinya untuk mentransformasikan tegangan 12 volt ke tegangan tinggi ya. Jadi mentransformasikan, tidak hanya merubah tegangan 12 volt, tapi dia mentransformasikan yang tadinya itu DC dirubah ke AC gitu ya. Karena apa? Harus dirubah ke AC agar tegangan itu bisa melompat ya. Tegangan itu bisa arus listriknya bisa melompat, kalau DC tidak bisa. Ya, kita pelajari dulu dasar daripada coil ini ya. Jadi sebelum lanjut ke pengapian ya, kita belajar dulu tentang yang induksi. Kita ingat-ingat pelajaran fisika ya. Ini tentang induksi ya. Induksi. Sorry, ini salah ya. Misalnya induksi. Nah, jadi kita harus memahami bagaimana GGL atau induksi itu terjadi ya. Jadi sebenarnya awal dari pembentukan tegangan di coil ya, itu sebenarnya tidak lepas dari GGL ya, atau gerak gaya listrik yang ditimbulkan dari mana? Pergeseran medan magnet dan kumparan ya. Jadi ini di sini saya gambarkan, di sini ada kumparan, di sini ada medan magnet ya. Kita ingat lagi bahwasanya medan magnet itu ada kutub utara, ada kutub selatan ya. Ini saya bahasa Indonesiakannya biar teman-teman mudah ya. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Oke. Bagaimana terjadi tegangan di sini ya? GGL itu terjadi ketika salah satu di antara dua komponen ini ada yang bergerak meninggalkan salah satunya. Contoh ya, ini saya gambarkan untuk medan magnet yang bergeser. Ketika magnet ini bergeser ke sana ya, atau ke utara, dia akan meninggalkan kumparan yang ada di sini. Nah, saat magnet di sini benar-benar mulai meninggalkan kumparan ini, disitulah terjadinya GGL. Nah, sehingga di sini ketika magnetnya bergeser ke arah sana ya, atau ke utara, bergeser ke utara sana ya, ke sana. Nah, di situ dia terjadi menginduksi kumparan ini. Sehingga ketika magnet ini mulai meninggalkan kumparan ini, maka di sana dia akan terjadi induksi sehingga menghasilkan tegangan AC ya, volt AC ya. AC seperti ini ya. Oke. Kenapa saya gambarkan seperti ini? Kita tahu gelombangnya untuk listrik AC ya. Kita tahu gelombang AC nah seperti ini ya. Untuk single pass ya, ada melewati 0 volt, volt, dan min volt ya. Itu adalah dasar listrik AC. Sehingga saya ulangi lagi ya, jadi ketika magnet atau kumparan ini meninggalkan salah satunya, di situ jadi induksi sehingga menghasilkan tegangan AC. Nah, apa hubungannya dengan ignition coil yang ada di sini? Jadi ketika ignition coil itu dibongkar ya, atau dibuka, itu sebenarnya di dalamnya ada dua kumparan yang berbeda ya, yaitu ada kumparan primer dan juga ada kumparan sekunder ya. Nah, fungsinya dari coil tadi apa? Untuk mentransformasikan tegangan 12 volt DC ya. Kemana? Ke tegangan tinggi. Berapa? 16 sampai 20 ribu volt AC ya. Sehingga perlu induksi di sini ya. Jadi dia memanfaatkan induksi juga, dan di coil itu tidak memungkinkan dipasang magnet seperti ini ya, beda seperti genset itu ya. Itu akan diputar, magnetnya kan diputar oleh motor bakar. Kalau di coil kan tidak mungkin ya. Oleh karena itu cara kerjanya bagaimana ya? Yang pertama, tegangan positif. Kita mulai ya. Jadi tegangan positif itu mengisi kumparan primer ya. Kemudian ya, di sini selain tegangan positif, untuk menginduksi itu perlu yang namanya tegangan negatif. Oleh karena itu tegangan negatifnya ya di coil itu yang simbolnya min ya, yang ini tadi simbolnya plus ya.
yang di koil simbolnya min. Coba kita lihat sekali lagi. Nah, ya, ini ada plus, sini ada min. Nah, itu untuk menandakan ini ya. Kalau dibongkar itu untuk menandakan ini. Nah, ya, plus dan min ya. Ketika ini sudah diisi tegangan positif, kemudian untuk mengisi tegangan negatifnya dilewatkan kontak poin atau platina ya, sehingga ketika platina menutup itu memberi grounding pada kumparan primer ya. Coba kita lihat untuk platinanya atau kontak poinnya nih Pak ya, agar mudah nih ya. Jadi ketika platina menutup, nah menutup seperti ini nutup ya. Ketika menutup, maka platina ini akan mengisi tegangan negatif ke sini ya, tegangan negatif ke sini, sehingga kumparan sekunder sudah memiliki tegangan positif dan tegangan negatif. Nah, saat itu terjadi ketika platina menutup ya, berarti kumparan ini menginduksi inti besi yang ada di sini ya, sehingga inti besi yang ada di sini di tengah-tengah antara kumparan primer dan kumparan sekunder itu ya, sini ya, dia menjadi medan magnet. Oke, jadi magnetnya tidak seperti ini ya, ini magnet tetap ya, hari ini magnet buatan ya, ini bisa jadi magnet alam, hari ini magnet buatan. Nah, ketika inti besi yang ada di sini sudah menjadi medan magnet, tentu untuk menginduksi kumparan sekunder itu membutuhkan magnet ini bisa bergerak. Nah, apakah mungkin ya? Apakah mungkin? Sedangkan kita tahu koil itu bentuknya fix ya, solid, tidak ada komponen lain yang mendukung kinerjanya koil. Nah, karena itu tidak mungkin antara magnet yang ada di sini digeser, ini tidak mungkin. Terus gimana bisa gesernya? Nah, gesernya ini adalah tugasnya platina. Jadi ketika kontak poin di sini terbuka ya, kontak poin di sini terbuka ya. Sekali lagi, ketika kontak poin ini terbuka berarti tegangan negatif ya, tegangan yang negatif yang mengarah ke sini ini kan dihilangkan ya. Ketika ini sambung diberi tegangan, ketika ini kontak poin membuka ya. Coba kita lihat langsung di unitnya. Perhatikan ini ya, perhatikan ketika kontak poin ini membuka. Nah, ini buka ya. Nah, saya dekatkan sekali lagi. Ini nutup dan ini buka ya. Ketika membuka seperti ini ya, ketika membuka seperti ini, maka tegangan negatif yang menuju ke kumparan primer ya, kumparan primer itu juga akan terputus. Nah, disinilah saatnya terjadi induksi ya. Ketika platina ini mulai membuka ya, berarti medan magnet yang ada di inti besi ini berangsur menghilang ya, sama dengan hanya ini digeser ke sana, berarti sama dengan ini digeser ya, ini digeser ke sana ya. Ketika ini dibuka berarti medan magnet yang di ini berangsur menghilang, sama dengan medan magnetnya itu geser. Saat itulah kumparan magnet yang ada di inti besi yang ada di sini ya, atau saat itulah ketika kumparan primer menginduksi kumparan sekunder, sehingga ketika platina ini dibuka ya, ketika platina ini dibuka, maka kumparan primer ini menginduksi kumparan sekunder ya, menginduksi kumparan sekunder, sehingga kumparan sekunder ini menghasilkan tegangan tinggi ya, tegangan tinggi 12 sampai 20 kilovolt ya, sehingga tegangan tinggi inilah yang dilanjutkan atau diteruskan ke spark plug atau ke busi, sehingga di sini akan muncul percikan bunga api. Oke, kita buktikan ya. Nah, sekarang kita buktikan ya. Sekarang kita buktikan dari teori yang tadi ya, bahwasanya ketika platina membuka, maka kumparan sekunder akan menginduksi kumparan primer akan menginduksi kumparan sekunder ya. Coba kita lihat ya.
sorry belum on ya. Ini platina nutup ya. Nah, ketika platina dibuka berarti akan memutus kumparan primer coil. Nah, saat itulah terjadi pengapian. Coba kita lihat. Nah, itu ya. Mercek ya apinya. Silahkan di sini diamati ya. Silahkan di sini diamati ya. Ketika di sini ya, ketika di sini mulai membuka platinanya, maka kumparan primer itu mulai menginduksi kumparan sekunder. Nah, jadi merceknya bunga api itu saat kontak poin itu mulai dibuka. Nah, itu ya. Oke. Ya, ketika ini nutup, buka. Nah, ketika ini nutup, buka. Ketika dibuka, saat itu terjadi percikan bunga api. Nah, jadi yang keluar di ujung busi ini tegangannya tidak lagi DC ya, meskipun memanfaatkan aki mobil yang notabene di sana adalah tegangan DC ya. Ini harus AC agar apa? Tegangannya bisa lompat ya. Salah satu sifat listrik AC itu dia bisa melompat ya ketika tegangannya tinggi untuk mencari ground ya. Ini lagi. Nah ya, ketika buka busi akan membersihkan bunga api. Nah, oke gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, Pak, ini gimana ya kalau silindernya lebih dari satu? Ini kan businya satu ini ya. Ini kan saya contohkan businya satu. Di sini memanfaatkan yang namanya rotor ya. Oleh karena itu harus dipasang rotor ya. Jadi rotor ini untuk membagi tegangan tinggi. Ini ya. Nih rotor. Jadi yang membagi ke tiap-tiap silinder itu adalah rotornya. Ya, sorry ya jatuh, mohon maaf. Karena sendiri sambil pegang HP juga agak sulit ya. Ini ya, ini rotor ini fungsinya untuk membagi tegangan tinggi ke tiap-tiap silinder. Ya, ini tempatnya di sini. Nah, sekali lagi, nah, tutup ini ya, tutup daripada Delco ya, Delco set ini ya, SI. Ini selain dia fungsinya untuk menutup ya, tidak hanya menutup, tapi dia juga membagi ke tiap-tiap silinder ya. Perlu diingat ya untuk firing ordernya ya, untuk firing 4 silinder. Kebetulan ini kan 4 silinder ya. Ini ada silinder 1, 2, ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 silinder ya. Pak. Jadi untuk firing ordernya perlu dipahami ya. Firing order FO ya, sering kita sebut FO, firing order, pembagian pengapian ya. Untuk 4 silinder itu silinder 1, kemudian silinder 3, silinder 4 dan silinder 2. Nah, ini untuk pembagian 4 silindernya, firing ordernya ya, 1, 3, 4, 2. Jadi tidak serta-merta 4 silinder itu langsung meledak semua kan tidak ya. Jadi ada pembagiannya namanya firing order 1, 3, 4, 2 ya. Oke, kita lanjut. Ya, untuk pemasangannya cukup simpel ya sebenarnya ya. Jadi yang bagi ini berdasarkan putaran. Nah, dia akan mutar seperti ini ya. Ketika mesinnya berputar, dia juga akan berputar untuk rotornya ini. Saat itulah ini harus disesuaikan dengan posisi top kompresinya tiap-tiap silinder. Sehingga ketika top kompresi itu saatnya pembakaran, berarti busi waktunya mercik. Gitu ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, untuk pemasangannya ini ada mat kabel ya. Berarti ini untuk silinder 1, ini untuk silinder 3 karena putarnya ke kanan ya. Putarnya berarti ke searah jarum jam. Ini silinder 1, ini silinder 3, ini silinder 4 ya, ini silinder 4 ya. Ini silinder 2 ya. Ini coba kita pasang di silinder 1 saja ya untuk businya. Kita coba keluarkan saja. Oke. Ya, ini sering terjadi juga ya. Ini agak terbuka untuk terminalnya. Nah, kita coba pasang dulu. Perlu diingat ya, karena busi butuh ground. Ini saya pasang ground di sini ya. Nanti kalau untuk di mesin itu groundnya langsung ikut cylinder head. Ya, jadi tidak perlu masang ground seperti ini. Nah, kita coba. Ini berarti saya pasang yang silinder 1.
Nah ini ya silinder 1 ya. Jadi ketika mutar dia tidak serta-merta langsung nyala ya, jadi menunggu gilirannya. Nah ada kebocoran ya. Oh ini belum kupasang ini. Ya tadi ya yang saya arahkan ke busi itu masuknya ke tutupnya sini ya. Jadi ini langsung masuk ke rotor. Oke ya, sama saja ya, coba. Jadi nyalanya harus giliran. Dulu. Ya, kita dekatkan. Ya, terlihat ya. Nah, masih belum terlihat. Nah itu ya muncul ya. Nah jadi gitu ya. Jadi yang membagi 1, 3, 4, 2 ya, ini adalah tutup daripada delco ini ya. Jadi yang membagi rotornya itu tadi ya, seperti itu. Kemudian di awal tadi kita bahas yang namanya centrifugal advent dan vacuum advent ya. Jadi ya ini ada vacuum advent di dalam sana ya, dalam sana ini ada centrifugal advent. Fungsinya untuk apa ya? Jadi yang namanya pembakaran ya, pembakaran silinder itu dia tidak pas stop kompresi ya. Jadi ketika ada mesin seperti ini ya, ketika ada engine ya, ketika ada engine seperti ini ya, ya, ketika ada engine seperti ini ya. Ini businya letaknya di sini ya, busi. Oke. Nah, untuk percikan bunga api ini ya, ya tidak pas di 0 derajat ya. Jadi misalkan di sini ada derajat 0, ini ada 90 derajat, 180 derajat. Di sini 90, 180, berarti ada 200 di sini ya, 270, di sini 360, satu lingkaran penuh ya. Nah, untuk pengapian itu di range ya sesuai teori itu 7 sampai 15 derajat sebelum top dead center. Nah, maksudnya apa? Ya, Ya. Sebelum top dead center itu di sini, titik 0 atau titik 360 derajat ya, atau titik 0. Nah, di sini ya 7 sampai 15 derajat sebelum piston benar-benar pada titik mati atas ya, atau top dead center ya, busi mercik. Nah, untuk melakukan proses pembakaran ya, sehingga 7 sampai 15 derajat ini, bahkan ada ya 7 sampai 25 derajat bisa terjadi tergantung kondisi ya, tergantung kondisi mesin. Itu yang memposisikan agar selalu pada kondisi engine yang prima ya. Kenapa harus disesuaikan? Karena pembakaran itu satu butuh waktu, kedua juga tergantung dari beban dan juga kondisi putaran mesin. Nah, jadi untuk proses maju mundurnya itu untuk mobil itu tidak selalu paten di 7 derajat, 10 derajat, tidak ya. Jadi sesuai dengan kevakuman mesin, itu nanti yang kontrol adalah vacuum advent ini ya. Kemudian RPM mesin, semakin tinggi RPM berarti juga semakin harus maju pengapiannya, karena pembakaran itu butuh waktu ya. Sehingga harus maju juga ketika putaran ini ya. Jadi yang ngatur ini sentrifugal ini, ada dalam sana. Untuk vakum, ini ketika bebannya tinggi, pengapian juga harus maju. Karena apa? Kevakumannya tinggi, RPM-nya biasanya rendah. Contoh ketika naik gunung ya, seperti itu, ketika mau beban berat ya, berarti pengapiannya juga harus maju. Nah, ini dilengkapi vacuum advent ya. Untuk RPM tinggi, ketika kita akselerasi itu pengapian juga harus maju. Yang kontrol itu adalah centrifugal advent. Oke. Mungkin itu ya untuk sesi kali ini. Nanti untuk kedepannya kita akan juga bahas untuk pengapian elektronik ya. Biasanya koilnya seperti ini ya, koil individu ya, ada juga koil grup ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya ya. Selamat belajar.
Dan salam dari saya SO Channel ya, Sinau Otomotif ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.